Para business leader dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Do your commitments meet your conviction, dari Harvard Business Review bulan Januari tahun 2005. Dan masih bersama kita Pak Meswantri dari PT Solusi Safety Indonesia dengan produknya Penguin Safety Shoes ya. Yang kita pelajari bagaimana Meswantri ini mengatur hidupnya yang ada komitmen untuk pindah ke entrepreneur, dan kita ingin belajar dari dia bagaimana dia menepati komitmennya. Ada pertanyaan mungkin dari audiens, silakan Pak Pak Hasan, silakan. Terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan motivasi untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu adalah bahwa Bapak tidak ingin menjadi karyawan seumur hidup. Dari beberapa kasus yang mungkin Bapak lihat di sekitar Bapak, termasuk Bapak sendiri sudah menjalani kehidupan sebagai seorang karyawan. Artinya mungkin dalam pandangan Bapak menjadi pengusaha lebih baik daripada sekedar seorang karyawan. Nah, sekarang posisi Bapak sudah berpindah menjadi seorang pengusaha dan memiliki karyawan. Apakah Bapak juga mendorong secara spesifik karyawannya untuk berpindah domain menjadi seorang pengusaha, atau adakah semacam corporate culture yang khusus di tempat Bapak yang mengarahkan karyawan untuk mandiri ya, menjadi pengusaha mengikuti jejak Bapak di masa berikutnya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Hasan. Jadi apakah Meswantri ini juga mendorong karyawannya untuk menjadi pengusaha? Dengan demikian berarti ditawarkan untuk jangan lama aja karyawan lah, menjadi pengusaha gitu. Iya. Oke, Pak Hasan, terima kasih. Memang itu saya juga selalu kadang-kadang diskusi sama employee saya, bagaimana perjalanan saya dari employee menjadi pengusaha, dan saya juga memberikan motivasi kepada employee saya supaya sekarang boleh bekerja, tapi minimal kedepannya mempunyai sesuatu bisnis. Bisa saja seperti bisnis seperti saya, atau bisnis yang mereka lakukan di rumah. Karena saya juga jelaskan kepada beberapa, seperti contoh lah office boy saya bilang, kamu di kampung punya apa? Wah, saya nggak punya apa. Gimana kalau nggak istri kamu jualan, beli baju di Tanah Abang, kamu bisa berdagang, buka warung. Jadi gaji kamu bisa dijadikan modal. Satu saat kamu tidak harus kerja sama saya. Satu saat kamu harus punya bisnis sendiri. Dan itu saya buka peluang seluas-luasnya untuk mereka belajar dari saya. Karena apa? Semakin kita banyak memberikan motivasi kepada employee kita, semakin banyak nanti dia akan membuka menjadi brand saya, malah justru bisa saja tawarkan menjadi partner of saya sebagai distributor, pemegang brand Penguin. Itu yang saya lakukan mulai sekarang. Gitu Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak. Pak, bukan bujangan ya Pak ya? Sudah beres. Punya keluarga ya, punya istri, punya anak ya. Punya keluarga juga masih ada ya, ayah ibu ada masih ya, ada, masih ada saudara-saudara juga, ada teman-teman juga ya. Seringkali waktu kita bicara tentang orang jadi entrepreneur ya, pindah karir, kita selalu berpikir orang fokus pada karir, tapi kita lupa bahwa orang tersebut punya banyak hal yang harus diurus dalam hidupnya, bukan hanya karir. Keluarga juga harus diurus Pak ya. Iya, saya salah satunya pindah menjadi entrepreneurship itu saya ingin the free time, punya waktu yang bebas untuk family. Baik. Saya selama 15 tahun kerja, saya nggak pernah jalan-jalan sama keluarga. Setelah saya menjadi entrepreneurship, saya mungkin bisa kapan saja saya mau jalan, dan sekarang sudah terlaksana. Oke. Nah, gitu. jadi intinya adalah orang seringkali terfokus pada karir, tapi bahwa family itu, kalau ditanya penting nggak, family penting sekali, tetapi kenyataannya kurang diberikan waktu, kurang diberikan komitmen di sana ya, kurang dilaksanakanlah komitmennya. Nah, di dalam artikel ini dikatakan kita perlu melist down supaya kita nggak salah tindakan. Melist down sebenarnya buat kita apa sih, what matters the most ya? Apakah buat kita, ada orang yang nomor satu buat saya adalah family. Jadi family ada nomor satu. Kemudian yang kedua pekerjaan dan seterusnya. Ada yang orang bilang nomor satu pekerjaan, kedua family dan seterusnya. Tidak ada yang salah. Tetapi kita harus tanya apa keinginan kita, apa yang menurut kita yang prioritas. Dan prioritas itu bukan hanya di mulut, ya. Berarti prioritas itu berarti harus diberikan komitmennya dan harus dilaksanakan. Jadi komitmen itu bisa berupa uang, ya makin penting
hal tersebut buat Anda, berarti makin banyak Anda bersedia invest di sana. Bisa berupa time, berupa waktu. Ya, jadi orang yang menganggap sesuatu penting pasti memberikan waktunya lebih banyak ke sana. Kemudian energi. Ya, orang yang menganggap sesuatu penting itu pasti juga akan mencurahkan energinya kepada sesuatu yang dianggap penting tersebut. Nah, dalam contoh di sini adalah misalnya kita ngecek antara misalnya apa yang kita inginkan di keluarga, kemudian pekerjaan, kemudian hal-hal lain, itu kemudian kita cocokkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Berapa banyak uang yang sudah kita berikan kepada keluarga kita, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada keluarga besar kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kemudian menganalisis kenyataannya apa yang kita lakukan, itu ternyata bisa jadi beda dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau memang komitmen kita di sana. Ya. Tetapi banyak orang yang nggak sadar hal ini karena mereka cuma punya keinginan, sehari-hari mereka terbawa oleh situasi sehari-hari karena tuntutan pekerjaan, karena lingkungan dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih dari Mas Wantri, pada saat Anda pertama kali pindah ke entrepreneur, pasti effortnya luar biasa, Pak, ya? Betul. Nah, bagaimana Anda waktu itu mengatur keuangan, waktu dan energi Anda pada saat mau menjadi entrepreneur tersebut? Buat Anda yang paling penting apa sih di dalam hidup ini? Yang paling penting keluarga, pekerjaan, keluarga besar, ataupun apa yang paling penting di dalam hidup Anda? Utama saya itu adalah yang paling utama adalah family. Family nomor satu, ya? Ya, family. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, itu family sendiri termasuk keluarga besar. Nah, Ya kan. Yang kedua adalah pekerjaan. Ya. Itu yang paling utama di saya. Oke. Nah, pada saat Anda waktu menjadi entrepreneur, pindah jadi entrepreneur kan nggak gampang, Pak, ya? Susah. Pekerjaan Anda mungkin memerlukan waktu 24 jam 7 hari seminggu, ya. Nah, bagaimana Anda mengatur keuangan, waktu dan energi Anda pada saat Anda pindah tersebut? Waktu sebelum saya pindah dari profesional menjadi entrepreneurship, saya sudah bicarakan dulu kepada family. Mungkin masa transisi itu akan hilangnya waktu untuk keluarga. Tapi itu adalah temporary. Temporary? Ya, Oke. temporary yang kita sudah mempunyai ada batas waktu. Aha. Dengan batas waktu itulah kita sudah punya komit, kita akan take time dalam waktu 1 atau 2 tahun. Oke. Waktu untuk kita melakukan sebagai entrepreneurship. Aha. Dan itu komitmen dan keluarga harus memahami. Setelah 2 tahun kita buktikan, dan itu kita harus jadikan nyata. Dan setelah tahun kedua itu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan komit dan planning yang saya lakukan. Oke, jadi pada saat itu karena ada perubahan besar dalam karir Anda, maksud Anda adalah pada saat itu Anda secara sepakat akan mengorbankan salah satu prioritas, Pak, ya? Iya. Untuk sementara. Untuk sementara, untuk fokus kepada prioritas yang kedua, kata Anda gitu. Iya, kan? yang kedua sementara. Yang kedua kita majukan untuk prioritas pertama dia. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Sekarang yang sekarang sudah berapa tahun sih? 2007, sekarang mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. Sekarang gimana? Anda punya keuangan, waktu dan energi sekarang lebih banyak lebih banyak kepada pekerjaan apa sekarang udah sekarang keluarga? Sudah balance. Sudah balance untuk waktu ke keluarga sudah kembali normal. Ya, mungkin secara finansial kita masih yang namanya company baru, tapi sudah terlihat dengan baik. Kemudian secara quality life saya sekarang lebih santai dibandingkan saya waktu menjadi employee. Quality life berarti personal development Anda gitu, ya? Personal development untuk waktu untuk Anda sendiri gitu. Betul. Ya. Itu prioritas nomor berapa, Pak? Itu
setelah pekan sekarang ketiga itu. Ketiga. Ya. Oke. Jadi ketiga itu. Karena dulu waktu jadi employee nggak dapet itu. Oh, nggak dapat. Bukan nggak dapat, ditentukan oleh orang lain. Iya betul. Perlu surat izin. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kembali kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya lagi. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan pendapat Anda untuk topik ini maupun untuk program ini. Kita break untuk segmen selanjutnya.